Assalamualaikum sahabat Garlic. Jumpa lagi di Garlic Channel, guru asik, ramai, lincah, dan cerdik. Pada video kali ini, Garlic akan membahas tentang ilustrasi jual beli yang merupakan bagian dari materi aritmatika sosial. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya saat kita membeli barang di kantin atau pasar. Melalui video ini, kita akan belajar memahami konsep harga beli, harga jual, untung, dan rugi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sadar nggak sih kalau matematika itu sebenarnya ada di mana-mana, bahkan pas kita lagi jajan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu bagian matematika yang paling berguna di kehidupan sehari-hari, yaitu aritmatika sosial. Kita bakal fokus ke dua hal utama dalam jual beli, untung dan rugi. Udah siap? Yuk kita mulai. Ayo ngaku, siapa yang sering jajan di kantin sekolah? Pasti sering kan? Nah, waktu kamu beli minuman dingin atau snack favoritmu, sebenarnya saat itu juga kamu lagi praktekin apa yang mau kita pelajari hari ini loh. Yap, bener banget. Semua kegiatan jual beli, dari warung kecil di dekat rumah sampai supermarket besar, semuanya itu pakai prinsip aritmatika sosial. Jadi, bisa dibilang kita semua ini sebenarnya udah akrab banget sama matematika, cuma kadang nggak sadar aja. Oke, sebelum kita ngomongin untung sama rugi, ada dua jagoan utama yang harus kita kenalan dulu. Inilah pondasi dari semua transaksi, yaitu harga beli dan harga jual. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama ada yang namanya harga beli, atau biar gampang kita sebut aja HB. Gampangnya gini, HB itu adalah modalnya si penjual, jadi uang yang dikeluarin penjual buat dapetin barang dagangannya. Kayak contoh di layar, pedagang beli buku harganya 5.000. Nah, 5.000 itu modal alias harga belinya. Paham kan? Nah, kalau ada harga beli, pastinya ada pasangannya dong, yaitu harga jual. Kita singkat HJ. Ini harga yang harus kita bayar sebagai pembeli. Kalau kita lanjutin contoh buku yang tadi, si pedagang kan modalnya 5.000, terus dia jual lagi ke kita seharga 7.000. Nah, 7.000 inilah harga jualnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik nih buat para pedagang, yaitu dapat untung. Gimana sih ceritanya penjual bisa dapat untung? Yuk kita bedah bareng-bareng. Aturannya itu super simple dan masuk akal banget. Kalau harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya, alias modalnya, maka selisihnya itu yang jadi keuntungan atau profit. Ya, inilah tujuan utama orang berdagang kan? Yuk, kita balik lagi ke contoh buku tadi. Coba lihat deh datanya. Harga jualnya 7.000, sementara harga belinya cuma 5.000. Dari sini aja udah kelihatan kan, harga jualnya lebih besar. Sekarang, ayo kita hitung persisnya untungnya berapa. Cara ngitungnya gampang banget. Langkah pertama, kita pakai rumus saktinya. Untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Terus langkah kedua, tinggal kita masukin aja angkanya. 7.000 dikurangi 5.000. Jeng jeng jeng, hasilnya adalah 2.000 rupiah. Yap, artinya dari satu buku aja, si pedagang dapat untung bersih 2.000 rupiah. Lumayan kan? Eits, tapi namanya juga jualan, nggak selamanya untung terus kan? Ada juga momen-momen di mana penjual malah harus nombok. Nah inilah yang kita sebut dengan rugi. Aturannya, ya kebalikannya dari untung. Kalau ternyata harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya, maka penjualnya mengalami kerugian. Artinya, modal yang udah dikeluarin nggak balik semua. Biar kebayang, kita pakai contoh baru ya. Anggap aja ada pedagang tas. Modalnya buat satu tas itu 50.000 rupiah. Tapi ternyata modal tasnya udah ketinggalan zaman, jadi terpaksa dijual murah, cuma laku 45.000. Nah loh, harga jualnya lebih rendah dari modalnya kan? Nah perhatiin ya, rumusnya agak beda nih. Buat ngitung rugi, rumusnya itu harga beli dikurangi harga jual. Kenapa dibalik? Biar hasilnya tetap positif dan kita tahu persis berapa besar kerugiannya. Jadi kita hitung deh 50.000 dikurangi 45.000. Dan ketemulah angka 5.000 rupiah. Ini artinya si pedagang nombok 5.000 rupiah dari penjualan tas itu. Wah, sayang banget ya. Oke, jadi kita udah lihat dua sisi dalam dunia perdagangan. Bisa untung, bisa juga rugi. Biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Semacam aturan emasnya gitu. Oke, ingat-ingat ya. Harga beli atau HB itu modal. Harga jual atau HJ itu harga buat pembeli. Kalau HJ lebih gede dari HB, itu namanya untung. Sebaliknya,
Kalau HJ lebih kecil dari HB, itu namanya rugi. Simpel kan? 4 poin ini kuncinya. Nah, sebelum kita udahan, aku punya misi kecil nih buat kalian. Coba deh, besok pas kamu ke warung dekat rumah, iseng-iseng perhatiin. Kira-kira barang apa ya yang untungnya paling gede buat si abang atau si ibu warung? Seru kan? Jadi detektif ekonomi dadakan? Oke deh, itu tadi obrolan kita soal untung dan rugi. Semoga sekarang kalian jadi makin ngeh ya kalau matematika itu seru dan dekat banget sama kita. Makasih banyak sudah menyimak, tetap semangat belajarnya, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Dadah! Itulah penjelasan tentang ilustrasi jual beli. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami konsep harga beli, harga jual, serta perhitungan untung dan rugi dengan lebih mudah. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Garlic Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.